IFJF Medan Online Service Special Generation Day. Yeay! Wow Kak, hari itu spesial banget ya karena yang melayani itu semuanya anak UIC yang kece-kece. Ya bener banget Laura. Saya juga mau berterima kasih karena akhirnya wajah saya nongol juga di YouTube IFJF Medan. Aku juga nih Kak. Yap. Oke Lau, kita sapa dulu yuk jemaat yang ada di rumah. Hai, Mama, Laura masuk YouTube nih. Jangan lebih gitu dong, ntar kita nggak diajakin MC lagi loh. Oh iya ya. Oke, kami mau menyapa Bapak, Ibu, dan anak-anak muda yang pada hari ini mengikuti ibadah Special Generation Day. Saya percaya kita semua mengikuti ibadah pada hari ini dengan antusias dan penuh semangat yang baru pastinya. Nah, kita ini sebenarnya mau ngapain sih Kak? Nah, kita ini mau membacakan Warta Sepekan. Yang pertama, ibadah minggu depan 6 September 2020 masih akan tetap dilakukan secara online dan akan dilayani oleh Pastor Indra Effendi. Benar sekali Kak, tidak lupa juga kami ingin menghimbau para orang tua di rumah yang mempunyai anak berusia di bawah 12 tahun untuk mengajak anak-anak Anda untuk mengikuti ibadah IFJF Kids yang bisa Anda akses melalui channel YouTube IFJF Kids. Ya, benar juga. Nah, untuk TYC, Teen, Youth and College, karena hari ini kita mengadakan ibadah Special Generation Day, maka ibadah TYC hari ini akan digabung dengan ibadah pagi hari ini. Next, doa malam akan tetap diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam dan bisa Anda akses melalui aplikasi Zoom. Bagi jemaat yang ingin mengikuti doa malam tersebut, Anda bisa menghubungi kontak person yang tertera di layar kaca Anda. Ya, bener banget nih Lau. BTW ada kabar baik loh. Apa tuh Kak? iCare akan dilakukan setiap minggu pada hari Minggu setelah ibadah berakhir. Wah, seru banget Kak. Yoi dong. Yoi. Nah, kami juga mau menghimbau kepada jemaat IFJF Medan yang ingin memberikan persembahan baik itu umum maupun persepuluhan, boleh mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda masing-masing. Anyway, cuma itu saja Kak Warta yang kita beritakan Kak. Iya nih, padahal kita jarang-jarang loh on di kamera. But kami juga mau mengingatkan untuk seluruh jemaat agar dapat menjaga jarak dan juga menggunakan masker pada saat beraktivitas di luar rumah. Bener banget Kak, kita tetap berdoa bersama-sama agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali berkumpul bersama-sama dan beribadah. Yes, nah so that's all guys from us. See you and Enjoy the service! Shalom Church, pada pagi hari ini di rumah kita masing-masing, mari kita memuji Dia, kita bersyukur kepada Dia. Kita angkat satu pujian ini, mari kita katakan, di hidupku ku temukan dalam-Mu setiap janji-Mu menuntun langkahku. Takkan ku menyerah walau badai menerpa. Ku kan berlari dengan segenap kuatku selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janji-Mu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencana-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena di dalam-Mu kami temukan arti hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Mari sama-sama kita katakan, di hidupku ku temukan dalam-Mu setiap janji-Mu menuntun langkahku. Takkan ku menyerah walau badai menerpa. Ku kan berlari dengan segenap kuatku selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janji-Mu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencana-Mu Tuhan. Selama mentari bersinar, selama bumi berputar,
Jesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sangat bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Yes, terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita katakan. Matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Terima kasih Yesus. Sebab Tuhan Allah, matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Mari kita katakan. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Yes Lord, kami bersyukur. Sebab Tuhan Allah, matahari dan perisai, kasih-Mu ya Bapa, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah, matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Mari sama-sama kita katakan. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Mari kita mengucap syukur. Mengucap syukur buat kebaikannya di dalam hidup kita. Mengucap syukur buat kasih setianya di dalam kehidupan kita. Mengucap syukur buat segala sesuatu yang Dia sediakan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur.
Ku sembah Kau Allahku, ku bernyanyi bagimu, karenamu ku ada, karenamu ku kuat, tiada sepertimu. Kami menyembahmu dan ku serahkan hidupku. Ku percaya padamu, oh. Karenamu ku ada, karenamu ku kuat, tiada sepertimu. Mari kita angkat penyembahan ini kepada Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, ku bernyanyi bagimu ya Yesus, karenamu ku ada, karenamu ku kuat, tiada sepertimu. Dan ku serahkan hidupku, ku percaya padamu, ku percaya padamu, karenamu ku ada, karenamu ku ada, karenamu ku kuat, tiada sepertimu, tiada sepertimu. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan Yesus. The coronavirus pandemic is having a devastating and historic impact on the economy. No less God within the shadow. I'm a mess, I'm a loser, I'm a hater, But I am actually optimistic because even though the solution is not what we want, God has His solution. Hai guys, jadi aku bersyukur karena aku dikasih kesempatan untuk bisa sharing di pagi hari ini. Jadi pada awal tahun ini kita tahu semuanya bahwa ada satu masalah yang global yaitu COVID-19. Dan masalah ini lumayan ngefek lah gitu sama orang-orang, anak-anak muda khususnya dalam hal pendidikan. Satu hal yang aku alami pas itu, selama ini kan aku sama abang itu sudah rencanain perencanaan yang cukup matang gitu untuk pergi bisa belajar dan pergi ke Australia ke Perth sama keluarga yang ada di sana. Dan selama ini ya kita benar-benar sudah ready lah gitu untuk menyambut itu. Nah kemudian Australia lockdown dan keluarga juga lagi berduka saat itu karena satu tulang kami yang cukup penting gitu ya, itu dipanggil Tuhan. Dan rasanya pas itu semuanya benar-benar blank. Dan saat itu mama sendiri bilang sama aku, kamu gak usah kuliah dulu tahun ini, kamu gap year aja. Di situ aku ngerasa kayak wah, semua yang terjadi itu benar-benar out of my mind, gak sesuai sama agenda-agendaku selama ini gitu. Nah kemudian waktu demi waktu berlalu dan kita juga masuk ke satu masa di mana kita bahas tentang wisdom speak. Dan di situ aku benar-benar get reminded lagi tentang hikmat dari Tuhan gitu, the way dia menuntun kita, dan itu luar biasa sekali gitu loh. Dan saat itu aku benar-benar tanya sama Tuhan, Tuhan kau mau apa dalam kehidupan aku? Untuk semua agenda-agenda yang udah gagal ya well it's okay, tapi aku mau kehendakmu yang jadi. Singkat cerita, saat itu
satu calling yang selama ini mungkin aku gak bener-bener pikirkan, aku gak bener-bener renungkan, Tuhan berikan, itu calling tuh jadi hamba Tuhan. Dan aku percaya itu bukan cuman aku, tapi anak-anak muda di luar sana, bahkan kalian yang mungkin nonton ini, segala kegagalan dan keputusasaan itu gak menghentikan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan Dia memberikan kita agenda-agendanya yang luar biasa, yang lebih dari apa yang pernah kita doakan atau pikirkan. Jadi tetap semangat semuanya dan tetap andalkan Tuhan sebagai satu-satunya sumber penuntun, sumber hikmat di dalam kehidupan kita. Thank you. Wow, luar biasa. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan kesaksian yang saya percaya pasti akan menguatkan setiap kita. Tapi sebelumnya yuk mari kita berdoa di pagi ini. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh beribadah secara online ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Allah yang luar biasa bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada di penghujung bulan Agustus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Dan pagi ini Tuhan kami kembali datang beribadah kepadamu sebagai tanda kami perlu Engkau ya Tuhan di hari-hari di depan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang bersyukur bersama-sama kita katakan amin. Oke. Salam semuanya, selamat pagi. Sebelum kita mulai merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mendeklarasikan dulu iman kita. Are you ready, church? Ayo mari semangat ya, kita deklarasikan iman kita. 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God. Make disciple greater blessing. Amin. Salam gereja Tuhan. Saya percaya setiap kita pasti sangat exciting ya, karena hari ini adalah hari terakhir di bulan Agustus saudara ya. Dan hari ini juga adalah hari terakhir di bulan dimana kita punya subtema itu adalah Wisdom Speak saudara ya. Saya percaya teman-teman TYC juga tahun ini adalah tahun yang sangat exciting buat kita. Waktu kalau boleh flashback sedikit ya, waktu kita mau masuk di tahun 2020 kita dapat tema yang begitu luar biasa. Saya percaya semua kita pasti sangat exciting karena temanya apa? Greater Blessing. Wow, ya ada berkat yang begitu luar biasa di 2020 saudara. Pertanyaannya, apakah benar kita mengalami berkat yang begitu luar biasa di tahun 2020? Teman-teman, saya percaya itu nggak kebetulan kalau kita punya subtema setiap 2 bulan. Kalau boleh saya flashback kembali teman-teman ya, Januari, Februari masih ingat nggak subtema kita apa? Subtema kita itu Untold Blessing ya. Jadi waktu di Januari dan Februari saya masih ingat kita itu sepanjang tahun ini kita bacanya kitab Yakobus ya. Ada Untold Blessing di Januari Februari, kalau saya boleh flashback kembali, yang saya ingat itu dikatakan bahwa kita harus punya label, ada Untold Blessing, ada berkat-berkat tersembunyi kalau kita itu belajar mau jadi seorang hamba ya. Bangga jadi seorang hamba. Ternyata dunia untuk boleh menyambut greater blessing, saya sangat setuju bahwasanya sekarang yang namanya bisnis apapun saudara, mau sekolah apapun, harga bukan segala-galanya. Tapi customer experience atau review, kalau kita belanja online, saya percaya harga saja kadang-kadang kita ragu. Yakin gak sama toko online ini? Betul nggak? Tapi kita akan baca review, berapa banyak orang yang review. Makin banyak yang review, kepercayaan kita makin lebih. Jadi saya percaya review itu dapatnya dari apa? Dari customer experience. Ya, jadi kita perlu belajar bagaimana bisa memposisikan diri, belajar untuk bisa memberikan service yang terbaik, dan untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik, kita belajar untuk bagaimana bisa jadi seorang pelayan yang baik. Ya, jadi Januari, Februari, kalau kita boleh flashback, itu untold blessing. Ada berkat yang tersembunyi kalau kita belajar mau memberikan pelayanan yang terbaik. Dan tidak kebetulan saudara, di bulan Maret dan April, ya kita itu masuk ke subtema yang baru. Masih ingat gak subtemanya apa? Ya, kita masuk ke tema yang namanya connecting. Dan kita yang tinggal di Indonesia bulan Maret kemarin, kita memasuki satu musim yang belum pernah kita alami, yaitu pandemi COVID-19 sampai hari ini.
Tapi saya percaya tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Tuhan itu baik, membawa gereja Tuhan itu untuk mengingatkan kita di saat-saat yang buat orang banyak syok. Terutama saya juga sangat syok ya di bulan Maret ya. Karena pasien COVID pertama yang meninggal di Medan itu tinggalnya di belakang rumah gua. Jadi stres banget ya, meninggal karena COVID ya. Itu sangat menakutkan buat saya pribadi ya. Itu tiap hari agak sulit untuk bisa konsen. Tapi Tuhan baik, Tuhan mengingatkan di bulan Maret dan April kita harus connecting. Harus connect dengan sumber yang tepat. Kalau masih ingat bulan Maret, April kemarin waktu baru-baru COVID itu buka handphone, buka WhatsApp group, buka berita, semua ngomongnya apa? COVID. Apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi itu kita jadi takut, kita bingung mau ngapain, betul? Tapi Tuhan baik ingetin kita untuk stay connected with God. Akhirnya saya memutuskan setelah 2 minggu saya lalui dengan penuh ketakutan, saya ingat kembali, saya itu harus terhubung dengan sumber yang tepat. Saya belajar untuk bisa connect with God kembali. Saya perbaiki lagi saat teduh saya baca firman kembali lagi. Connect dengan sumber yang tepat. Akhirnya hidup saya semakin baik saudara. Dan saya sangat meyakini dengan siapa kita connect, itu akan mempengaruhi hidup kita saudara. Saya percaya teman-teman TYC ya, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang pinter, maka saya percaya kita akan jadi pinter. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang malas, saya percaya juga kita akan ikut-ikutan malas. Ya, Jim Rohn, salah satu penasihat White House itu ngomongnya begini. Ngomongnya, show me your friend, I will show you your future. Wow, kalau kita mau lihat masa depan kita, lihat hari ini teman gua siapa gitu. Ya artinya dengan siapa kita connect itu sangat menentukan future kita itu di mana, saudara. Ya, jadi saya sangat bersyukur di saat-saat yang sulit di bulan Maret dan April, kita itu dapat subtema, kita diingatkan kembali, you are connected dengan siapa gitu. Ya, akhirnya saya bisa memperbaiki kembali mesbah keluarga saya, ya, saya bisa berdoa lebih sungguh-sungguh lagi pada saat itu, bisa saat teduh yang lebih baik lagi, dan akhirnya perlahan-lahan rasa takut, rasa gelisah, ya itu mulai dipulihkan Tuhan luar biasa ya, connecting selama 2 bulan ya. Dan teman-teman udah lewat April tuh ya, akhirnya Mei dan Juni ya, subtema kita masuk ke God Faith. Jadi setelah kita connect, kita diingatkan kembali imannya masih ada enggak gitu loh. Ya, apakah kita masih exciting enggak 2020 itu is a greater blessing for us. Udah COVID begini, disuruh percaya, wow luar biasa, God faith. Saya sangat bersyukur ada di dalam perjalanan gereja ini sampai hari ini saudara. Kita diingatkan kembali, di-remind kembali apakah kita masih exciting 2020. Mungkin banyak yang sudah merencanakan seperti kesaksian tadi. Gua pingin kesini kuliahnya, gua pingin lakukan ini, lakukan itu, planning sudah dilakukan. Dan semuanya gatot kata orang, apa gatot? Gagal total. Manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Tapi luar biasa, Tuhan tanya, God faith, apakah kita masih punya iman tahun ini akan menjadi tahun yang begitu exciting saudara. Wow luar biasa, kita di-refresh kembali. Tuhan tanya, apakah kita masih percaya atas setiap janji Tuhan. Di saat kita connect with God, begitu banyak janji Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan ngomong, meskipun di dalam lembah kekelaman aku gak akan ninggalin kamu. Apakah kita masih God faith? Wow luar biasa. Mungkin pada saat itu, musim-musim bulan Mei, Juni, kalau kita lihat data ya, mulai banyak pengangguran. Banyak yang mengalami PHK. Banyak sekolah-sekolah itu ujiannya batal, betul? Wow, dunia berubah. Tapi Tuhan ngomong apa? God faith. Segala sesuatu, tadi kita deklarasikan iman kita. Sekarang saya tahu kan? Segala sesuatu, berarti dulu belum tahu, sekarang baru tahu. Segala sesuatu terjadi untuk kebaikan. Masa bener gaji dipotong 30% untuk kebaikan? Masa bener gua di PHK untuk kebaikan? God faith. Di bulan Mei dan Juni kita diingatkan God faith. Miliki iman, segala sesuatu. Minggu lalu Ibu Mita sharing, segala sesuatu ada waktunya. Amin. Wow. Memang gak gampang sih, ngomong mah gampang. Mengalaminya itu loh.
Nah, saya percaya itu nggak mudah. Tapi saudara, kita bersyukur ada di gereja ini, kita diingatkan God faith. 2020 is a greater blessing. Dan setelah kita God faith teman-teman, bulan Juli dan bulan Agustus, hari ini hari terakhir. Wisdom speak, anak-anak TYC. Jangan hanya punya iman, yes, greater blessing. Tapi saatnya kita punya wisdom speak. Dan pagi ini saya mau berbagi beberapa hal yang menjadi perenungan pribadi saya. Saat-saat sulit seperti sekarang teman-teman, saat-saat yang penuh tantangan seperti sekarang, kita perlu faith. Kita perlu, bukan hanya perlu faith, kita perlu yang namanya wisdom. Wisdom speak, ya. Jadi saya akan bacakan ya pembacaan kita di Yakobus. Ya, Yakobus 1 ayat 5, saya akan bacakan. Tetapi apabila di antara kamu, hai guys, ada yang kekurangan hikmat di kondisi seperti sekarang, bingung mau lakuin apa, mau bisnis apa, mau sekolah apa, mau kuliah jurusan apa. Wah, ini kabar baik. Hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang di sini termasuk saya, dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Tuhan punya janji yang begitu luar biasa. Ayo kita minta hikmat Tuhan. Justru di kondisi seperti sekarang kita perlu hikmat dari Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan untuk saat seperti sekarang? Mungkin yang sudah kita rencanakan itu sudah tidak bisa kita lanjutkan karena kondisi. Tapi di saat seperti sekarang pun Tuhan menjanjikan satu hal yang luar biasa. Kalau kamu kurang hikmat, ayo minta kepada Tuhan. Beberapa ayat yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini saudara, ya. Yang pertama di Amsal 20 ayat 18. Jadi selama kita memasuki tema Wisdom Speak, saya bersama dengan teman-teman ya di iCare, kita mulai baca yang namanya Amsal, kitab Amsal saudara. Bulan kemarin kita baca Amsal, bulan ini kita baca kembali Amsal saudara. Tapi khususnya bulan ini kita baca terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya. Saya akan bagikan ya. Di Amsal 20 ayat 18 dikatakan demikian. Semoga ini bisa menjadi rema buat kita untuk bisa mengakhiri tahun 2020 with greater blessing ya. Amsal 20 ayat 18 dikatakan demikian. Versi bahasa Indonesia masa kini. Rencana berhasil oleh pertimbangan. Jadi teman-teman kalau hari ini kita mau buat rencana, jangan lupa rencana itu berhasil itu karena ada yang namanya pertimbangan, ya. Sebab itu janganlah kita berjuang tanpa membuat rencana yang matang. Jadi kita diingatkan kembali, orang yang punya hikmat itu harus kalau buat rencana itu harus punya pertimbangan, ya. Pertimbangan seperti apa, ya? Nah, saya bagikan saudara ya di Pengkhotbah 10 ayat 10 ya. Apabila parangmu tumpul dan tidak kau asah, engkau harus bekerja dengan lebih bersusah payah. Pakailah akal sehatmu dan buatlah rencana lebih dahulu. Ya, Pengkhotbah 10 ayat 10 kita itu perlu mengasah parang kita supaya kita itu bekerjanya enggak bersusah payah gitu. Ya, jadi kita perlu memakai akal sehat kita saat ini. Jangan menyalahkan keadaan, pakai akal sehat kita dan buatlah rencana untuk hari-hari di depan kita. Ya. Saya lanjutkan di Amsal 19 ayat 27 saudara. Anakku, jika engkau tak mau belajar lagi. Saya melihat banyak termasuk anak saya yang sekarang kan banyak ini ya, daring ya. Online ya, sekolahnya online ya. Ya pakai Zoom toh. Ya, apakah gimana seorang guru itu bisa memantau semua muridnya agak sulit. Saya percaya itu tantangannya cukup besar. Tetapi kita diingatkan lagi, anakku, jika engkau tak mau belajar lagi, karena saya melihat banyak sekarang orang yang belajarnya berkurang. Anakku, jika engkau tak mau belajar lagi, engkau akan lupa apa yang sudah kau pelajari. Saudara, saya sangat meyakini hal ini. Kalau kita udah gak mau belajar lagi, apa yang sudah kita ketahui, kita bisa lupa. Sesuatu yang sudah kita kuasai, kalau kita gak ulangi, saya percaya kita juga akan lupa. Ayo, jangan di saat-saat seperti sekarang kita perlu hikmat. Ayo belajar hal-hal baru. Pakai akal sehat kita. Mulai minta hikmat dari Tuhan. Mintalah, Yakobus 1 ayat 5 tadi saudara. Ya. Dan yang berikutnya saudara. Amsal 20 ayat 30 dikatakan ada kalanya
pengalaman pahit, wah ini luar biasa nih ya. Ini sangat menjadi rema buat saya. Ada kalanya pengalaman pahit menghapuskan kejahatan dan membersihkan hati manusia. Ini ngomong pengalaman. Saya percaya di tahun 2020 ini, di awal-awal tahun, di waktu kita memasuki musim yang baru, kita banyak yang mengalami pengalaman-pengalaman yang gak menyenangkan seperti kesaksian yang tadi. Dan saya juga udah menyiapkan video saudara. Ini luar biasa, video yang sangat membuat saya jadi exciting saudara ya. Ini video bercerita tentang seorang yang tuli, gak bisa denger nih. Ya, tapi pingin belajar musik. Aneh ya, gak bisa denger tapi pingin belajar musik. Tapi keinginan dia yang begitu luar biasa membuat dia tidak menyerah saudara. Tidak menyerah, dia mau terus belajar. Waktu dia mau belajar teman-temannya itu pada ngomongin apa nggak salah. Kamu habisin waktu doang. Tapi ini luar biasa videonya. Pengalaman pahit selama dia mau belajar itu tidak dijadikan tantangan buat dia. Amsal 18 dikatakan, Amsal 23 ayat 30 tadi dikatakan ada kalanya pengalaman pahit yang kita alami itu bisa menghapuskan kejahatan. Buat kita jadi kapok ya, pengalaman pahit itu buat kita jadi kapok dan membersihkan hati manusia. Membuat hati kita lebih bersih dan kita bisa melihat lebih jauh ke depan apa yang sudah Tuhan rencanakan buat setiap kita. Yuk kita akan lihat bersama-sama videonya.เป็นเป็ดแล้วจะบิน เป็นคนหูหนวกแล้วจะเล่นไวโอลิน เธอจะบ้าเหรอ ทำไมไม่ไปเรียนวิชาอื่น เสียเวลาคนอื่นเขา จบไปแล้วอย่างสวยงามนะครับสำหรับผู้เข้าประกวดคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับและในช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงของครับเรายังเหลือผู้เข้าประกวดอีก1ท่านนะครับในวันนี้เราไปพบกับเธอกันเลยครับ
Wow, luar biasa. Amazing. Semoga video tadi itu bisa menguatkan setiap kita. Tidak selamanya pengalaman pahit itu Tuhan izinkan buat kita, itu ingin membuat kita celaka. Tidak selamanya pengalaman-pengalaman buruk yang kita lalui itu mau buat kita itu jadi tidak perform. Saudara, kalau hari ini ada pengalaman pahit, nggak naik kelas misalnya, nilai banyak yang anjlok, di PHK mungkin, pengalaman pahit yang mungkin kita alami yang mungkin nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Saudara, Amsal berkata pengalaman pahit itu kadang mengajarkan kita untuk kapok ya gitu ya. Akhirnya kita belajar sesuatu dan hati kita itu bisa diubahkan untuk bisa melihat lebih wise, lebih bijak untuk hari-hari yang akan datang. Saya akan tutup dengan satu ayat ini. Bela ayat ini yang menjadi kekuatan kita untuk boleh mengakhiri tahun 2020. Amsal 18 ayat 14 ya. Saya tadi Amsalnya itu semua dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya. Dikatakan demikian, saudara pada pagi ini, oleh kemauan untuk hidup orang dapat menanggung penderitaan. Hilang kemauan, hilang juga segala harapan. Pertanyaannya, apakah kita mau menerima janji Tuhan di tahun 2020 Greater Blessing? Kalau kita masih ada kemauan, saya percaya harapan itu sungguh ada. Tuhan telah menyediakan Greater Blessing buat setiap kita. Jangan biarkan pengalaman pahit kita yang sudah kita lalui di bulan-bulan yang sudah berlalu itu menjadi batu sandungan kita. Tapi let your pain, biarlah pengalaman pahit itu menjadi strength, menjadi kekuatan kita untuk hari-hari yang akan datang, untuk bulan-bulan yang akan datang. Dan 2020 akan menjadi greater blessing buat kita semuanya yang percaya dan setia beribadah kepada Tuhan. Ayo kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini kami diingatkan kembali Engkau menuntun kami dari bulan ke bulan ya Tuhan. Engkau membawa kami ke dalam rencanamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk 8 bulan yang begitu luar biasa yang Kau izinkan kami Tuhan. Dan hari ini bila mana kami masih sehat, kami masih dapat beribadah ya Tuhan, kami boleh diingatkan kembali untuk harapan ya Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali ya Tuhan bahwasanya Engkau punya rencana yang indah. Engkau punya rancangan yang indah dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Anak-anak TYC ya Tuhan, setiap keluarga di tempat ini ya Tuhan. Terus pakai hidup kami ya Tuhan, perbaharui hidup kami ya Bapa. Beri kami kemauan untuk terus mau belajar ya Tuhan, dan terus mau percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Perbaharui hidup kami, pegang tangan kami untuk hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Sudah beberapa bulan negara kita dilanda pandemi COVID-19, sehingga kita tidak bisa ke gedung gereja untuk beribadah secara langsung. Kami kira kami tidak bisa ibadah lagi. Kami kira kami tidak bisa I-Care lagi. Kami kira kami tidak bisa ibadah doa malam lagi. Tapi ternyata para leaders dan tim pastoral di gereja IFCF Medan tidak pernah berhenti untuk menghadirkan itu semua dalam bentuk online. Kami dari TYC IFCF Medan mau mengucapkan terima kasih untuk dedikasi tim pastoral yang tidak pernah berhenti melayani, bahkan di saat seperti ini, tenaga dan waktu yang diberikan untuk melayani itu jauh lebih banyak untuk melayani jemaat.
Terima kasih juga untuk para ICAR leader yang percaya bahwa pandemi COVID-19 ini bukan menjadi penghalang untuk dilaksanakannya ICAR. Karena sampai hari ini, ICAR jalan terus dan itu semua berkat hati dan semangat para ICAR leader. Terima kasih juga untuk L1 dan L2 dari setiap departemen di AFJF Medan yang tidak pernah berhenti melayani dan memberikan kontribusi di bidang masing-masing. Terima kasih juga untuk para leader yang selalu memberikan pikirannya untuk gereja. Terima kasih kalau sampai hari ini doa malam masih bisa jalan terus. Kami bersyukur kalau kita semua masih bisa doa sama-sama, ibadah sama-sama meskipun secara online. Terima kasih juga untuk para leader yang selalu rajin menanyakan kabar kami, menanyakan kondisi kami, meski secara online tetapi one-to-one tetap terus jalan. Terima kasih. Kini kami mengerti bahwa gereja itu tidak pernah tutup. Gereja itu tidak pernah tutup. Justru gereja itu semakin banyak. Gereja ada di rumah setiap kita. Kini kami bisa beribadah di hari Minggu, ibadah TYC, ibadah doa malam, ICAR, bahkan one-to-one dari rumah kami masing-masing. Thank you to all leaders. Puji nama Tuhan. Mari saya mau mengajak kita semua sebelum kita mengakhiri ibadah kita berdoa bersama-sama. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat ibadah untuk Generation Day yang sudah kami lakukan bersama-sama. Tuhan, kami berdoa Tuhan, pertama-tama untuk setiap anak-anak-Mu, anak-anak generasi masa muda Tuhan. Untuk TYC Tuhan, kami berdoa bahkan untuk kids juga. Kami menyerahkan setiap generasi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa biarlah mereka semua menjadi generasi yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Generasi yang sungguh-sungguh dibangun di atas dasar yang benar, yaitu Engkau sendiri Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat masa depan mereka. Biar Tuhan yang pegang, Tuhan yang memimpin mereka, Tuhan yang meng-guide hidup mereka, menuntun hidup mereka. Sehingga mereka tumbuh mewujudkan setiap cita-cita mereka di dalam Engkau Tuhan. Dan kami berdoa biarlah setiap mereka hidup maksimal Tuhan. Memanfaatkan setiap resources yang sudah Tuhan taruh, setiap potensi yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh menjadi orang-orang yang maksimal menggenapi setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa biar Tuhan boleh memagari setiap kehidupan mereka, menempatkan mereka di tengah-tengah lingkungan yang baik, di tengah-tengah orang-orang yang tepat Tuhan, di tengah-tengah satu komunitas yang bisa mendukung mereka Tuhan, memaksimalkan setiap potensi di dalam kehidupan mereka. Berkati studi mereka, sekolah mereka, kami berdoa biar mereka menjadi orang-orang yang luar biasa di sekolah, di kelas Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan, aku juga berdoa buat setiap rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga. Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberkati juga untuk setiap kepala rumah tangga yang bekerja, yang berusaha, yang berbisnis Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berikan satu terobosan-terobosan baru di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan juga setiap jalan keluar untuk setiap permasalahan-permasalahan yang ada. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak profesional yang bekerja, Tuhan juga memberkati di marketplace dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God bless you and happy Sunday church. You turn things around. I know that you will turn things around. Though my eyes cannot see, Lord, in you I believe.